Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian yang kita hormati Bapak Imam yang telah memimpin salat kita, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Haji Sandiaga Salahuddin Uno. Alhamdulillah ada di tengah-tengah kita, dan beliau bukan yang pertama ke Aceh, tapi sudah sering sekali. Alhamdulillah. Juga yang kami hormati Bapak Riza Palevi yang juga hadir bersama Menteri serta rombongan semuanya. Dan selanjutnya yang kami hormati seluruh hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, juga pendengar radio-radio yang turut menyiarkan secara langsung ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman. Pagi ini kita gunakan waktu 15 menit. Saya akan bicara tentang mukjizat waktu Rasulullah dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Yang pertama mukjizatnya tentu ketika Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib tidur di rumahnya, tidur di kasurnya. Ini terjadi tanggal 27, tanggal 27 Safar. Jadi Rasulullah tidak hijrah bulan Muharram, tapi Rasulullah hijrah pertama tanggal 27 Safar. Nanti hijrah dari Mekah ke Madinah tanggal 1 Rabiul Awal. Ini yang terjadi tanggal 27 Safar. Jadi Rasulullah memanggil Ali untuk tidur dan berselimut dengan selimut Ali, yakni selimut madiin Hadratul Maut. Kalau sekarang ini Hadratul Maut ini terbelah dua, sebagian untuk Yaman, sebagian untuk Oman, di Arabia Selatan. Jadi Ali sangat berani. Kenapa? Memang sudah ada jaminan. Menurut hadis Rasulullah riwayat Tirmizi, sudah ada jaminan dari Rasulullah. Tenang Ali, Allah bersamamu. Tidurlah. Jadi Ali seorang anak muda yang sangat berani tidur di situ. Jadi orang-orang kafir sudah sekitar 30 orang di halaman rumah Nabi yang dipimpin oleh Abu Jahal. Abu Jahal. Malam itu mereka ingin membunuh Rasulullah sampai betul-betul Rasulullah tidak ada lagi. Ingin mereka bunuh. Apa yang terjadi? Mereka menunggu pukul 00 gitu. Pukul 00 mereka jenguk lagi, masih ada Rasulullah berselimut. Padahal Rasulullah bukan tidak ada lagi di situ, bukan Rasulullah, itu Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Rasulullah turun? Ini terjadi mukjizat. Rasulullah mengambil segenggam tanah, bukan turun ada tangga, bukan. Artinya Rasulullah di dalam rumah mengambil debu, melempar kepada orang-orang kafir Quraisy itu, semua tertidur nyenyak. Lalu Rasulullah melangkah kemana? Rasulullah menuju rumah Abu Bakar. Kemudian bersama Abu Bakar dengan seekor unta pergi kemana? Ini bagian mukjizat juga. Rasulullah dibimbing oleh wahyu menuju selatan. Jadi antara Mekah dengan Gua Sur itu lebih kurang 6 km, 6 km.
nanti Rasulullah masuk ke dalam Gua Sur, justru orang-orang kafir Quraisy baru terjaga di pagi hari. Lalu mereka melihat Rasulullah masih ada tapi curiga. Dan kemudian orang yang tidur itu bangun, ternyata bukan Rasulullah tetapi Ali bin Abi Thalib. Lalu bertanya, orang-orang kafir bertanya, "Wahai Ali, kemana Muhammad?" Kata Ali, "Rasulullah telah pergi." Jadi ini mukjizat, ya. Kemudian mukjizat kedua, ya, mukjizat kedua terjadi dalam gua, ya. Di pintu gua ini berdasarkan hadis sahih, riwayat Tirmidzi juga, ya. Karena saya baca tentang hadis-hadis Tirmidzi ini. Jadi ketika Rasulullah berada di pintu gua, Rasulullah masuk dengan Abu Bakar Siddiq ke dalam gua itu, ya, walaupun di pagi hari, datanglah merpati. Ini Tirmidzi, riwayat Tirmidzi. Jadi merpati itu bertelur di situ, Kemudian laba-laba, ankabut membuat juga jaringan cepat-cepat rumahnya. Jadi besar sekali laba-laba itu. Ketika orang-orang kafir nanti datang ke sana, mereka ragu sekali. Enggak mungkin ada orang masuk dalam gua, buktinya ada merpati sedang bertelur dan ada laba-laba tidak rusak. Akhirnya tertipu juga orang-orang Quraisy itu. Sudah dua mukjizat. Yang ketiga di dalam gua. Jadi Abu Bakar Siddiq digigit oleh ular kecil. Itu ada bisanya sakit sekali Abu Bakar Siddiq sehingga air matanya meleleh jatuh ke dada Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Apa yang terjadi wahai Abu Bakar?" "Ya Rasulullah, saya digigit ular." Kemudian terjadi mukjizat, Rasulullah ludahnya, kemudian menggosok di tempat Abu Bakar digigit, langsung sembuh. Itu mukjizat juga. Dan mukjizat yang ketiga dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu sudah hari ketiga, ya, sudah hari keempat. Jadi Rasulullah dalam gua 3 malam, 27, 28, 29, 20 tanggal 1, ya. Tanggal 1 Rabiul Awal Rasulullah keluar bersama Abu Bakar menuju Yasrib, Madinah. Di situ terjadi mukjizat lagi. Ada sebuah gubuk dan sudah jauh perjalanan Rasulullah. Rasulullah sudah dengan Abu Bakar sudah haus. Dilihat itu ada gubuk di situ, lalu singgah di situ. Jadi ada seorang ibu tua, Ummu Ma'bad namanya. Rasulullah dan Abu Bakar meminta kepada Ummu Ma'bad susu. Adakah susu? Kata Ummu Ma'bad, tidak ada susu. Yang ada kambing sakit saya di situ. Seekor lagi kambing-kambing saya yang lain sudah dibawa oleh Abu Ma'bad suaminya digembalakan di padang itu. Kata Rasulullah, kambing itu kurus sekali, ya makanya tidak ada susu. Kasih sama saya bejana, kata Rasulullah. Diberilah bejana. Kalau bahasa kita sekarang kan ember, ya. Lalu Rasulullah memarah. Airnya sangat banyak. Ini mukjizat. Sangat banyak. Diminum oleh Abu Bakar, diminum oleh Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini orang kafir, ya. Belum Islam. Mana-manai Rasulullah menunjukkan jalan, ya, jalan. Maka sejak dulu kita harus menghargai walaupun berbeda agama dengan kita. Orang kafir juga ada yang baik. Dan kemudian Amir bin Fuhairah ini masuk Islam. Tetapi tidak masuk Islam waktu itu. Tapi jujur sekali dia membawa Rasulullah di atas gunung itu. Kemudian turun ke pantai, naik lagi ke gunung. Itu jasa orang kafir. Maka negara kita ini negara yang bukan hanya orang Islam di sini, juga ada saudara-saudara kita yang lain agama. Kita harus toleran yang sebaik-baiknya. Karena semua orang berjasa untuk kita. Rasulullah saja menggunakan orang kafir untuk memberi petunjuk jalan waktu hijrah beliau. Terjadi mukjizat. Setelah diperah cukup banyak susu, malah disimpan oleh Ummu Ma'bad, diberikan kepada suaminya nanti. Itu mukjizat.
Dan mukjizat yang juga luar biasa, indah sekali kita bayangkan, ketika seorang pemuda yang membutuhkan hadiah 100 ekor unta mengejar Rasulullah dan Abu Bakar ingin membunuhnya. Pemuda itu bernama Suraqah bin Malik. Nah, Suraqah bin Malik. Pemuda itu itu Abu Bakar itu dikejar terus, dikejar semakin dekat. Lalu diambil senjatanya ingin dilemparkan tombak supaya Abu Bakar dan Rasulullah itu mati. Kan itu tujuannya. Tapi apa yang terjadi? Terjadi mukjizat. Untanya terpelanting, tapi bukan unta, kuda. Kudanya terpelanting, masuk ke dalam tanah, dan tidak bisa bangun lagi. Lalu dia berteriak, wahai Muhammad, bantu aku tidak mengganggu engkau lagi. Rasulullah membantu dengan Abu Bakar, memapahnya, kemudian lari lagi. Kemudian timbul lagi bisikan setan, bisikan iblis. Kejar lagi, kamu bunuh, itulah Muhammad, 100 ekor unta. Gitu. Dikejar lagi, terpelanting kedua kali, luar biasa. Jadi sampai kudanya masuk ke dalam pasir dan tidak bisa bangun lagi. Tetapi dia berjanji tidak mengganggu lagi Rasulullah. Rasulullah membantu lagi, itu mukjizat. Apa kata Rasulullah? Wahai Suraqah bin Malik, pulanglah. Kalau ada yang mencari kami, katakanlah kami tidak ke sini. Pulanglah sekarang. Hadiah-hadiah yang kamu ingin berikan kepada kami tidak butuh hadiah kamu. Bahkan kamu nanti akan menggunakan mahkota Raja Persia. Itu mahkota Raja Persia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Suraqah bin Malik pulang, ketemu orang-orang mencari Muhammad dan Abu Bakar, lalu Suraqah mengatakan tidak ke sini. Sudah mulai membantu. Tetapi dia belum masuk Islam. Hatinya sudah Islam, belum masuk Islam, ya. Apa yang terjadi? Dia baru masuk Islam tahun ke-16, ya. Tahun ke-16 Hijrah, ketika Umar bin Khattab sudah menjadi khalifah. Lalu mengalahkan kerajaan Imperium Persia yang sangat kuat itu, dan diambillah mahkota Tajran, nama rajanya itu. Jadi itu sangat mahal, luar biasa, sangat mahal, dari emas, dari zamrud, dari yakut, itu sangat mahal mahkota itu dan besar. Dan satu-satunya raja di dunia yang mahkotanya bukan di atas kepalanya. Raja-raja lain semuanya seperti peci kita di atas kepala mahkotanya. Tetapi Raja Persia karena sudah 400 tahun kerajaan itu dan sangat kuat di Timur Tengah, di dunia waktu itu, mahkotanya sangat besar. Mungkin sebesar lampu Mesir Raya ini, lampu di atas. Jadi terpaksa digantung dengan tali di atas singgasana. Jadi hanya Raja Tajran itu hanya memasukkan kepalanya, karena sangat berat. Jadi kemudian setelah dikalahkan oleh umat Islam, dibawa ke Madinah di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab teringat hadis Rasulullah bahwa Suraqah bin Malik akan menggunakan mahkota Persia itu. Lalu dipanggil Suraqah bin Malik. Datanglah Suraqah bin Malik. Kamu hari ini janji Rasulullah akan menggunakan mahkota Persia. Jadi berapa tahun setelah Rasulullah? 16. Jadi kira-kira 5 tahun atau 6 tahun lah setelah Rasulullah wafat, kan. Jadi dia disulap menjadi sultan, menjadi raja. Suraqah bin Malik ini masuk ke dalam kubah itu, ke dalam mahkota itu. Jadi rupanya dia pikir sandiwara. Kemudian kata Umar, wahai Suraqah bin Malik, ini untukmu, ini hadiah dari Rasulullah untukmu.
Kalau dijual ya sangat mahal, triliun dinar mungkin ya, sangat mahal ya. Jadi Surakah sambil menangis, orang lain ketawa, dia menangis ya. Menangis sangat terharu, janji Rasulullah, mukjizat Rasulullah terbukti. Maka dia menangis. Menangis betul-betul, tetapi setelah dia menggunakan di atas kepalanya, dia masuk ke situ, dia juga minta bicara. Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Al-Maghfuri. Nah, di situ boleh dilihat cerita ini. Hanya sampai di sini. Dan kepada Bapak Menteri, selamat datang, selamat berada di Aceh. Mudah-mudahan Aceh bagian dari negeri sendiri Bapak Menteri, dan sering sekali ke sini. Kami bangga dengan Bapak. Semua rakyat Aceh bangga dengan Bapak. Mudah-mudahan Bapak selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sampai di sini, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.